Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kita berjumpa lagi dengan Bimbel Aritmatika. Pada video kali ini kita belajar tentang teorema sisa. Misalkan fx dibagi dengan px memberikan hasil bagi hx dan sisa sx, maka bisa kita tulis fx sama dengan px kali hx ditambah sx. Jika fx suku banyak berderajat n dan px pembagi berderajat m dengan m kurang dari atau sama dengan n, maka yang pertama hx adalah hasil bagi berderajat n dikurangi m. Yang kedua, sx adalah sisa pembagian maksimal berderajat m dikurangi 1. Sisa itu pangkatnya kurang dari pembagi. Sekarang kita bahas 3 teorema sisa satu persatu. A. Pembagian oleh x dikurangi k. Ini dikenal dengan nama teorema sisa yang pertama. Jika suku banyak fx berderajat n dibagi dengan x dikurangi k, maka sisanya s sama dengan fk. X-nya tinggal diganti k. Contohnya, carilah sisa pembagian suku banyak fx sama dengan 8 kali x pangkat 3 dikurangi 2 kali x pangkat 2 ditambah 5 dengan x ditambah 2. Kita jawab, kita cari dulu k-nya dari pembagi. Kita sama dengan kan 0. X ditambah 2 sama dengan 0. Kita dapatkan x sama dengan negatif 2. Jadi k-nya negatif 2 yang kita masukkan ke f. Jadi sisa S sama dengan F negatif 2. X-nya kita ganti negatif 2 sama dengan 8 kali negatif 2 dipangkatkan 3 dikurangi 2 kali negatif 2 pangkat 2 ditambah 5. Sama dengan 8 kali negatif 8 dikurangi 2 kali 4 ditambah 5. Sama dengan negatif 64 dikurangi 8 ditambah 5. Sama dengan negatif 67. Nah, inilah sisanya. Misalkan, contoh lagi, tentukan nilai P jika suku banyak fx sama dengan x pangkat 4 dikurangi 2 kali x pangkat 3 ditambah px ditambah 6 dibagi x dikurangi 2 memberikan sisa negatif 8. Kita jawab, kita cari dulu k-nya dari pembagi, kita sama dengan kan 0. X dikurangi 2 sama dengan 0, kita dapatkan x sama dengan 2. Jadi yang kita masukkan ke f sama dengan, yang kita masukkan ke f, di sini x-nya kita ganti 2, kemudian hasilnya negatif 8, gitu ya. Sekarang kita tulis S atau sisa sama dengan negatif 8. S-nya kita ganti F2 sama dengan negatif 8. Kemudian X-nya kita ganti 2. 2 pangkat 4 dikurangi 2 kali 2 pangkat 3 ditambah P kali 2 ditambah 6 sama dengan negatif 8, 16 dikurangi 2 kali 8 ditambah 2P ditambah 6 sama dengan negatif 8. 16 dikurangi 2 kali 8 itu 16, jadi bisa kita coret. Kita dapatkan 2P ditambah 6 sama dengan negatif 8. 6-nya kita pindah ke kanan, berarti negatif 8 dikurangi 6. Kita dapatkan 2P sama dengan negatif 14, P sama dengan negatif 7. B.
pembagian oleh AX ditambah B. Ini dikenal teorema sisa yang kedua. Jika suku banyak Fx berderajat N dibagi dengan AX ditambah B, maka sisanya S sama dengan F negatif B per A. Negatif B per A ini diperoleh dari, ini kita sama dengan kan 0, B-nya pindah ke kanan, negatif B bagi A, gitu ya. Yang masuk ke F yaitu negatif B per A. Sekarang contohnya, carilah sisa pembagian suku banyak Fx sama dengan 27 kali X pangkat 3 dikurangi 6X dikurangi 8 dengan 3X ditambah 1. Kita jawab, kita cari dulu yang masuk ke F, pembagi kita sama dengan kan 0. 3X ditambah 1 sama dengan 0. Kita dapatkan X sama dengan negatif 1 per 3. Jadi yang masuk ke F negatif 1 per 3. Sisa S sama dengan F negatif 1 per 3. X-nya kita ganti negatif 1 per 3 sama dengan 27 kali dalam kurung negatif 1 per 3 dipangkatkan 3 dikurangi 6 kali dalam kurung negatif 1 per 3 dikurangi 8. Sama dengan 27 kali dalam kurung negatif 1 per 27 ditambah 2. Ini ya, negatif kali negatif jadi positif, 6 dibagi 3. Ini 2. Kemudian dikurangi 8. 27-nya kita coret. Sama dengan negatif 1 tambah 2 dikurangi 8. Sama dengan negatif 7. Misalnya, contoh lagi. Suku banyak Fx sama dengan 2 kali X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 4. Dan Gx sama dengan 2 kali X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah 2X ditambah A. Dibagi dengan 2X dikurangi 3. Masing-masing menghasilkan sisa yang sama. Tentukan nilai A. Kita jawab. Kita cari dulu yang masuk ke F dan yang masuk ke G. Dari pembagi, kita sama dengan kan 0. 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Kita dapatkan X sama dengan 3 per 2. Karena di sini menghasilkan sisa yang sama, maka F 3 per 2 sama dengan G 3 per 2. Kita ganti X-nya dengan 3 per 2, yang F dulu. 2 kali dalam kurung 3 per 2 pangkat 3, ditambah 3 per 2 dipangkatkan 2, ditambah 4 kali 3 per 2, ditambah 4. Kemudian yang G sama dengan 2 kali dalam kurung 3 per 2 dipangkatkan 3, ditambah 3 per 2 dipangkatkan 2, tambah 2 kali 3 per 2, ditambah A. Adik-adik lihat ruas kiri dan ruas kanan, ini ada yang sama ya. Kita coret saja. Kemudian ini juga kita coret. Jadi kita dapatkan ini 4 bagi 2. Ini kita dapatkan 6 tambah 4. Sama dengan yang ini 2 sama 2. Kita coret. 3 ditambah A. 3 kita pindah ke kiri. 6 tambah 4 dikurangi 3 sama dengan A. Jadi A-nya ketemu, A sama dengan 7. C. Pembagian oleh dalam kurung X dikurangi A kali dalam kurung X dikurangi B. Ini dikenal dengan teorema sisa yang ketiga. Jika suku banyak Fx berderajat N dibagi dengan dalam kurung X dikurangi A kali dalam kurung X dikurangi B, maka sisanya S sama dengan
X dikurangi B dibagi A dikurangi B kali FA ditambah X dikurangi A dibagi B dikurangi A kali FB. Contohnya, tentukan sisa pembagian suku banyak Fx sama dengan X pangkat 4 ditambah X pangkat 2 dikurangi 1 dengan X pangkat 2 dikurangi X. Kita jawab, adik-adik perhatikan pembaginya ini bisa kita faktorkan menjadi X kali dalam kurung X dikurangi 1. Misalnya mau dirubah bentuk seperti ini, sama dengan dalam kurung X dikurangi 0 kali dalam kurung X dikurangi 1. Jadi dari sini sudah terlihat A-nya 0, B-nya 1. Sekarang kita cari dulu FA dan FB, berarti F0, F1. Kita cari dulu F0, X-nya kita ganti 0, 0 pangkat 4 ditambah 0 pangkat 2 dikurangi 1, sama dengan negatif 1. F0 sama dengan negatif 1. F1 sama dengan 1 pangkat 4 ditambah 1 pangkat 2 dikurangi 1, sama dengan 1. F1 sama dengan 1. Sekarang kita cari sisanya, langsung kita gunakan rumus ini. S sama dengan X dikurangi B dibagi A dikurangi B kali FA ditambah X dikurangi A dibagi B dikurangi A kali FB. Kita masukkan sama dengan X dikurangi 1 dibagi 0 dikurangi 1 kali F0 ditambah X dikurangi 0 dibagi 1 dikurangi 0 kali F1. Sama dengan X dikurangi 1 dibagi negatif 1 kali negatif 1 ditambah X dibagi 1 kali 1. Kemudian negatif 1 kita coret, 1 juga kita coret, itu ya. Sama dengan X dikurangi 1 ditambah X sama dengan 2X dikurangi 1. Nah, ini sisanya sudah ketemu. Adik-adik perhatikan di sini. Pembaginya berpangkat 2, sisanya berpangkat 1. Atau pangkat dari sisa yaitu 2 dikurangi 1. Itu ya, maksimal pangkatnya. Nah, sekarang apakah ada cara lain untuk mengerjakan soal seperti ini? Nah, ini sisanya saya tulis di sini. Kita akan kerjakan dengan cara lain. Apakah nanti hasilnya sama gitu ya? Sekarang adik-adik lihat pembagi. Tadi bisa difaktorkan seperti ini ya. Nah, kita cari dari sini itu ketemu X sama dengan 0. X sama dengan 0 kita masukkan ke F. X-nya kita ganti 0. F0 sama dengan 0 pangkat 4 ditambah 0 pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan negatif 1. Kemudian dari sini X sama dengan 1 kita masukkan. F1 sama dengan 1 pangkat 4 ditambah 1 pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Nah, setelah mencari ini, kemudian kita misalkan sisa pembagian yaitu SX sama dengan AX ditambah B. Adik-adik tahu ya, kenapa kita memisalkan sisanya yaitu AX ditambah B? Karena pembagi berpangkat 2, maka sisanya maksimal berpangkat 1. Jadi bentuknya seperti ini, AX ditambah B. Jadi kita bisa susun Fx-nya. Di sini ada pembagi, ada sisa. Jadi bentuknya Fx sama dengan dalam kurung X pangkat 2 dikurangi X kali Hx, ini hasil bagi, ditambah AX ditambah B, ini sisa. Nah, adik-adik perhatikan, apabila X-nya kita ganti 0, kita masukkan ke sini F0, maka pembagi kali hasil bagi ini pasti hasilnya 0. Ya, misalnya ini kita ganti 0, berarti 0 pangkat 2 dikurangi 0. Ini kan 0, 0 kali berapapun tetap 0. Misalnya kita ganti X sama dengan 1, kita ganti F1, pasti di sini juga 0 hasilnya.
1 pangkat 21 dikurangi 1. Nah, ini 0 gitu ya. Jadi hasilnya mesti 0. Jadi tinggal yang kiri dan sisa gitu ya. Sekarang yang pertama F0 sama dengan, karena ini sudah 0, berarti tinggal yang kanan ini. A kali 0 ditambah B. F0-nya sudah saya cari. Sebetulnya dicari berbarengan di sini juga bisa gitu ya, karena ini sudah saya cari. Jadi tinggal kita masukkan. Kita dapatkan F0-nya negatif 1. Ini berarti sama dengan B. Ini persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sini. F1-nya. Kita masukkan F1 sama dengan, yang ini sudah 0, tinggal yang kanan. Berarti sama dengan A kali 1 ditambah B. F1-nya berapa? F1-nya 1. Kita dapatkan 1 sama dengan A ditambah B. Ini persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2, kita dapatkan, ini ya, B-nya kita ganti negatif 1. Jadi, 1 sama dengan A ditambah negatif 1. Kemudian negatif 1 pindah ke kiri, kita dapatkan A sama dengan 2. A sudah ketemu, B sudah ketemu. Kita masukkan ke sisanya sini. Sama dengan 2X dikurangi 1. Nah, ternyata sama ya. Jadi adik-adik silahkan pakai cara yang mana. Mana yang termudah gitu ya. Oke adik-adik, sampai di sini dulu. Selamat belajar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.